Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunida Deta Arta dengan NPM 1986206085 dan dengan mata kuliah Pendidikan IPA kelas rendah dengan dosen pengampu Bapak Rohmani MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan sedikit tentang sistem rangka dan sistem otot. Di dalam sistem rangka dan sistem otot ini ada 6 bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama ada pengertian sistem rangka dan fungsi rangka, yang kedua pengelompokan rangka dan sistem rangka, yang ketiga pengertian sistem otot dan fungsi otot, yang keempat ada jenis-jenis otot, yang kelima ada struktur jaringan otot, dan yang keenam ada gangguan kelainan pada otot. Pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian sistem rangka dan fungsi rangka. Apa itu sistem rangka? Sistem rangka adalah suatu sistem organ yang memberikan dukungan fisik pada makhluk hidup. Sistem rangka itu mempunyai 3 tipe. Yang pertama ada eksternal, internal, dan basic cairan atau biasa disebut dengan rangka hidrostatik. Walaupun sistem rangka hidrostatik dapat pula dikelompokkan secara terpisah dari 2 jenis lainnya karena tidak adanya struktur penunjang. Sistem rangka manusia ini dibentuk dari tulang tunggal atau gabungan seperti tengkorak yang ditunjang oleh struktur lain seperti ligamen, tendon, otot, dan organ lainnya. Manusia itu terlahir dengan 300 tulang. Namun seiring dengan berjalannya waktu atau bertambahnya usia, beberapa tulang itu menyatu sehingga saat dewasa menjadi terdapat 206 tulang di dalam tubuh manusia. Setiap tulang itu berperan penting agar semua mekanisme tubuh berfungsi dengan baik. Ada 5 fungsi sistem rangka. Yang pertama ada menopang dan memberikan bentuk tubuh. Yang kedua sebagai alat gerak. Yang ketiga, tulang itu melindungi organ-organ penting. Yang keempat, memproduksi sel darah. Dan yang kelima ada menyimpan mineral. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu tentang pengelompokan rangka dan sistem rangka. Tulang-tulang yang menyusun rangka itu terbagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama ada kerangka aksial dan kerangka apendikular atau skeleton aksial dan skeleton apendikular. Skeleton aksial itu meliputi 80 tulang pada manusia, sedangkan skeleton apendikular itu terdiri dari 126 tulang. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu skeleton aksial. Skeleton aksial ini meliputi tulang tengkorak, ruas-ruas tulang belakang, dan tulang rusuk, dan tulang dada. Skeleton aksial ini berfungsi untuk melindungi organ dan memelihara postur tubuh. Selanjutnya, tulang tengkorak. Tulang tengkorak ini terdiri dari 22 tulang yang bergabung bersama kecuali bagian rahang atau mandibula. Tulang ini berperan dalam membentuk kepala manusia dan melindungi organ dalam seperti otak dan mata. Bagian-bagian pada tulang tengkorak itu terdiri dari kranium, mandibula, dan maksila. Di sini ada gambarnya ya teman-teman, bisa dilihat. Selanjutnya adalah ruas-ruas tulang belakang. Ruas-ruas tulang belakang ini biasa disebut dengan vertebrata. Fungsi dari tulang ini adalah untuk menopang bagian tubuh lainnya. Tulang pada manusia itu terdiri dari 33 ruas. Yang pertama ada leher, itu 7 ruas. Yang kedua ada bagian dada atau punggung, itu 12 ruas. Yang ketiga ada pinggang, itu 5 ruas. Yang keenam ada sakrum, itu 5 ruas. Dan bagian selanjutnya adalah tulang ekor, itu 4 ruas. Selanjutnya adalah tulang rusuk dan tulang dada. Ini biasa disebut dengan ribs dan sternum. Tulang rusuk dan tulang dada ini berfungsi untuk melindungi organ jantung dan paru-paru. Tulang rusuk ini bergabung dengan tulang dada karena dihubungkan oleh tulang rawan yang bernama costa. Pada bagian toraks atau rongga dada, kita terdapat 12 pasang tulang rusuk dan tulang dada. Selanjutnya adalah skeleton apendikular. Skeleton apendikular ini mempunyai fungsi utama yaitu dari kerangka apendikular sebagai penggerak tubuh. Tulang yang termasuk ke dalam kerangka apendikular itu meliputi anggota gerak atas,
lalu tulang anggota gerak pada pergelangan pinggul, dan tulang anggota gerak pada bawah atau belakang. Yang pertama adalah anggota gerak atas. Anggota gerak atas ini biasa disebut dengan upper limbs. Tangan atau lengan itu merupakan anggota gerak bagian atas. Tulang pada bagian lengan ini terdiri dari tulang lengan atas atau biasa disebut dengan humerus, lalu pengumpil atau radius, dan hasta atau ulna. Selain itu, tulang pada bagian telapak tangan ini disebut juga dengan metakarpal. Selanjutnya adalah tulang anggota gerak pada pergelangan pinggul. Ini biasa disebut dengan tulang panggul atau pelvic girdle. Tulang panggul ini berfungsi untuk menghubungkan kaki dengan kerangka aksial. Selanjutnya adalah tulang anggota gerak bawah atau belakang. Biasa disebut dengan lower limbs. Manusia ini menggunakan kaki sebagai anggota gerak bagian bawah. Tulang pada kaki itu terdiri dari tulang paha atau femur, lalu betis atau fibula, dan tulang kering atau tibia. Sementara bagian telapak kaki itu tersusun dari tulang yang bernama metatarsal. Karena selanjutnya yang akan saya bahas yaitu adalah sistem otot. Apa itu sistem otot? Sistem otot adalah sistem organ pada hewan dan manusia yang mengizinkan makhluk tersebut bergerak. Sistem otot ini dikontrol oleh sistem syaraf. Walaupun beberapa otot itu berbeda, seperti otot jantung dapat bergerak secara otonom. Otot itu merupakan sebuah jaringan dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Otot terbagi menjadi 3 jenis, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Otot-otot itu tersusun atas serabut-serabut halus yang biasa disebut dengan myofibril, otot yang memiliki kemampuan untuk berkontraksi dan berelaksasi. Jika berkontraksi, otot itu menjadi pendek, tetapi jika berelaksasi, otot menjadi panjang. Kontraksi otot itu terjadi ketika otot sedang melakukan kegiatan. Relaksasi otot itu terjadi ketika otot sedang beristirahat. Jika otot berkontraksi, tulang akan terangkat, dan jika tulang berelaksasi, tulang akan kembali ke kedudukan semula. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu fungsi sistem otot manusia. Sistem otot manusia ini memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama ada kontraktilitas, yang kedua ada ekstensibilitas, yang ketiga ada elastisitas. Kontraktilitas ini merupakan kemampuan otot untuk memendekkan. Otot itu menjadi lebih pendek karena otot sedang melakukan kegiatan. Yang kedua ada ekstensibilitas, adalah kemampuan otot untuk memanjang. Otot itu menjadi lebih panjang dari ukuran biasanya. Yang terakhir adalah elastisitas, yaitu kemampuan otot kembali ke bentuk semula setelah melakukan kontraksi dan relaksasi. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu jenis-jenis otot. Ada 3 jenis otot manusia. Yang pertama ada otot lurik atau biasa disebut dengan otot rangka. Yang kedua ada otot polos. Yang ketiga ada otot jantung. Yang pertama yang akan saya bahas adalah otot lurik atau otot rangka. Otot lurik ini adalah jenis otot yang melekat pada seluruh rangka. Cara kerjanya itu disadari. Bentuknya memanjang dengan banyak lurik-lurik dan memiliki nukleus yang banyak dan terletak pada tepi sel. Ciri-ciri otot ini adalah memiliki bentuk sel silindris memanjang seperti serabut, lalu memiliki inti sel yang banyak terletak pada tepi otot, dan memiliki lurik-lurik yang terdapat pada permukaan otot. Pergerakan sel otot ini di bawah kehendak atau perintah otot. Sifat pergerakannya itu cepat dan tidak teratur, sehingga mengakibatkan otot mudah lelah. Selanjutnya adalah otot polos. Otot polos ini merupakan salah satu otot yang mempunyai bentuk yang polos dan bergelendong. Cara kerjanya itu tidak disadari dan memiliki satu nukleus yang terletak di tengah sel. Otot polos ini terdapat pada saluran pencernaan. Ciri-ciri dari otot ini adalah memiliki bentuk gelendong dengan kedua ujungnya meruncing, lalu memiliki satu nukleus yang berada di tengah sel, dan pergerakan sel otot ini di luar kehendak atau involunter, dan pergerakannya itu lambat tetapi teratur sehingga tidak cepat lelah. Selanjutnya adalah otot jantung.
Otot jantung ini merupakan otot paling istimewa karena memiliki bentuk yang hampir mirip dengan otot lurik, yakni mempunyai lurik-lurik pada otot, tapi bedanya otot jantung dengan otot lurik adalah bahwa otot lurik memiliki satu nukleus yang terletak di tengah sel, tetapi otot jantung memiliki banyak nukleus dan letaknya yang tersebar di seluruh otot. Otot jantung adalah satu-satunya otot yang melakukan percabangan yang disebut dengan duskus intercalaris. Otot ini juga mempunyai kesamaan dengan otot polos dengan hal cara kerjanya yakni involuntari atau tidak disadari. Ciri-ciri otot ini adalah memiliki bentuk seperti otot lurik tapi bercabang, lalu memiliki banyak inti sel yang terletak di tengah serabut. Lalu pergerakan sel otot ini di luar kehendak seperti otot polos, dan sifat pergerakannya itu lambat tetapi teratur sehingga tidak mudah lelah. Otot jantung ini hanya terdapat pada jantung. Selanjutnya akan saya bahas yaitu struktur jaringan otot. Ada 7 struktur jaringan otot. Yang pertama ada tendon. Tendon ini merupakan sekumpulan jaringan ikat berserat kuat yang menghubungkan jaringan otot dengan tulang. Jaringan ini cukup untuk menahan tegangan. Jaringan tendon ini sangat mirip dengan ligamen dan fascia. Ketiganya terbuat dari kolagen. Ligamen menghubungkan tulang dengan tulang lain. Fascia itu menghubungkan otot dengan otot. Tendon dan otot itu bekerja sama untuk menggerakkan kerangka tubuh. Selanjutnya adalah fascia. Fascia adalah pemersatu dalam badan yang membuat otot yang terpisah menjadi satu kesatuan utuh, juga membuat kita bergerak bebas. Yang ketiga ada sarkolema. Sarkolema adalah kulit luar urat yang sangat tipis dan berbentuk seperti pembuluh. Sarkolema itu terdiri dari membran sel yang sebenarnya yang disebut membran plasma dan sebuah lapisan luar yang terdiri dari satu lapisan tipis bahan polisakarida yang mengandung sejumlah serat kolagen tipis. Yang keempat ada miofibril. Miofibril itu adalah suatu struktur berbentuk silindris pada serabut otot yang terdiri dari filamen-filamen atau miofilamen. Yang kelima ada miofilamen. Miofilamen ini tebal, berisi miosin, mikrofilamen tipis berisi aktin. Keduanya itu menyebabkan sel otot bersifat kontraktil. Dalam miofibril pun terdapat pita gelap terang yang disebut sarkomer. Yang keenam ada sarkoplasma. Sarkoplasma adalah sitoplasma pada otot yang terdiri dari miofibril dan terpendam dalam serat otot di dalam suatu matriks. Sarkoplasma mengandung kalium, magnesium, fosfat, enzim-enzim, protein, serta mitokondria dalam jumlah yang banyak. Yang terakhir adalah aktin. Aktin adalah protein globular multifungsi dengan massa sekitar 42 kDa yang membentuk mikrofilamen. Aktin ini berperan dalam proses seluler dari migrasi sel hingga transport membran. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu tentang gangguan kelainan pada tulang dan otot. Ada 3 jenis gangguan kelainan pada tulang. Yang pertama ada skoliosis, yang kedua ada kifosis, dan yang ketiga ada lordosis. Pertama yaitu skoliosis. Skoliosis ini adalah bentuk tulang yang membentuk ke belakang yang membengkok ke samping seperti membentuk huruf S atau huruf C. Selanjutnya adalah kifosis. Kifosis adalah kondisi saat tulang belakang bagian atas itu condong ke belakang dengan lengkungan hingga lebih dari 50 derajat. Seseorang yang mengidap kifosis ini terlihat memiliki postur sangat bungkuk dan seakan memiliki punuk di punggungnya. Mereka yang rentan mengalami kondisi ini adalah wanita yang lanjut usia. Selanjutnya adalah lordosis. Lordosis adalah kelainan tulang belakang yang menyebabkan tulang belakang bagian bawah melengkung atau membengkok ke depan. Tulang belakang normal juga memiliki lekukan di bagian bawah. Namun yang mereka mengalami lordosis itu lekukan ini terlalu berlebihan. Selanjutnya ada gangguan pada otot. Ada 3, sebenarnya ada banyak gangguan pada otot ini, tetapi ada 3 yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada tendinitis, yang kedua ada atrofi otot, yang ketiga ada myositis.
tendinitis. Tendinitis ini adalah kondisi peradangan atau iritasi pada tendon. Tendon adalah jaringan yang menghubungkan otot ke tulang yang membantu dalam pergerakan. Saat tendon meradang akan terasa nyeri saat otot digerakkan sehingga mengganggu gerakan otot. Tendinitis ini bisa terjadi pada tendon di bagian tubuh manapun, meski umumnya paling sering terjadi di bahu, siku, lutut, pergelangan kaki, dan tumit. Selanjutnya ada atrofi otot. Atrofi ini adalah kondisi ketika otot mengalami penurunan fungsi dan massa, entah itu karena cedera, penyakit, atau bagian tubuh tertentu jarang digunakan. Atrofi ini menyebabkan bagian tubuh tersebut terlihat lebih kecil dari ukuran yang seharusnya. Selanjutnya ada miositis. Miositis adalah peradangan pada otot yang menyerang serabut-serabut otot. Miositis ini dapat mengenai satu atau seluruh otot di tubuh. Gejala utama dari miositis adalah kelemahan otot. Kelemahan dari miositis ini menyebabkan jatuh dan sulit untuk bangun dari kursi atau setelah jatuh. Baik, mungkin itu saja yang saya jelaskan dari sistem rangka dan sistem otot. Jika banyak kurangnya, saya mohon maaf. Dan kepada Bapak Rohmani, saya mengucapkan banyak terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.